Podcast Polda Jogja. Halo sedulur Jogja di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bribtu Wiwit Fajarianti dalam podcast Polisi Punya Podcast. Salam presisi. Wah, gimana nih kabarnya? Masih puasa, masih sehat, harus tetap semangat nih. Nah, ngomong-ngomong, kita tahu nih ya, menjadi polisi itu banyak banget peminatnya. Tiap tahun, tiap hari mungkin banyak pendaftar yang terus berdatangan menuju Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi kita masih penasaran, kira-kira apa saja sih persyaratan yang harus dipenuhi atau yang harus kita siapkan untuk menjadi seorang polisi? Dan bagaimana juga kesiapan dari diri kita, serta apakah polisi itu harus bayar nggak sih? Nah, untuk lebih jelasnya kali ini kita telah hadir Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau Bapak Komisaris Besar Polisi Yohanes Ragil Heru Susetyo SIK Hemhum. Mari kita sapa beliau. Halo Bapak. Iya Mbak. Iya, selamat pagi. Selamat siang ya Pak ya. Selamat siang. Pagi nggak apa-apa Mbak. Oh, gitu. Masih semangat terus. Yes. Kalau selamat pagi semangat Bagus terus. sekali ya Pak, sukses ya. Bagaimana Pak, sehat? Di Tuhan, alhamdulillah. Berkat dari Tuhan semuanya sehat sampai hari ini Mbak. Iya, tetap semangat ya Pak ya. Semangat terus. Makanya Wah, tadi Mbak tadi luar sampaikan biasa. selamat pagi itu menunjukkan harus selalu semangat dan semangat. Iya, oh iya Pak, sebelumnya kita mulai kayaknya kalau nggak kenal tuh nggak sayang kan Pak ya. Bapak mohon izin untuk berkenan menyapa sedulur Jogja di rumah, bisa sambil buka maskernya. Siap. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa? Wah, monggo Pak, suka-suka. Nih, kepada seluruh masyarakat Polda Jogja, sugeng siang. Atau tadi Mbak sampaikan sugeng enjing, berarti kita selalu semangat. Perkenalkan, saya Komisaris Besar Polisi Yohanes Ragil Heru Susetyo SIK Hemhum, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Daerah Yogyakarta, yang mana dalam hal ini tadi disinggung oleh Pak Fajar tadi adalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerimaan anggota Polri yang ada di Jogja. Kagem sederek-sederek sedaya monggo ingkang badhe daftar dados polisi, monggo dipun tenggo wonten Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah, luar biasa sekali Bapak. Mohon izin Bapak lagi? Iya. Oh, ya. Kan masih COVID nih Pak kan ya, protokol kesehatan jangan lalai ya kan. Salah satunya memakai masker. Betul sekali kan pemirsa. Nah, kita nih mau ngobrol-ngobrol nih Pak tentang penerimaan anggota Polri. Kan ini kan sudah dibuka ya Pak ya, tahun anggaran 2022. Nah, kemudian sebelumnya saya mau nanya nih Pak, kesibukan Bapak dalam proses rekrutmen Polri ini kayak gimana sih Pak? Baik, Mbak Fajar, saya sampaikan bahwa pembukaan penerimaan anggota Polri sudah dimulai tanggal 30 Maret kemarin. Itu untuk Taruna Akpol. Oke. Kemudian tanggal 31 Maret untuk Bintara. Untuk Bintara. Nah, untuk Akpol pendaftaran dari tanggal 30 Maret sampai dengan 18 April. Iya. Nah, sedangkan untuk Bintara berdasarkan pengumuman yang kami terima adalah tanggal 31 Maret sampai dengan 11 April. Berarti singkat banget ya Pak singkat. ya? Tetapi ini juga akan dievaluasi oleh Panitia Pusat Mabes Polri. Kalau dikira waktu kurang, kemungkinan waktu pendaftaran juga akan ditambah dari Mabes Polri. Oh begitu ya Pak, ya. Terus ini Pak, dalam proses ini kan berarti dari Biro SDM ini sangat sibuk sekali ya Pak ya untuk mempersiapkan segalanya. Nah, kemudian untuk proses sosialisasi pendaftarannya sendiri, apakah dari Biro SDM ini sudah melakukan langkah-langkah supaya masyarakat luar ini kan tahu nih, oh ternyata polisi ini lagi buka pendaftaran nih, biar nggak ketinggalan informasi gitu. Oke Mbak, kalau kita bicara kesibukan berkaitan rekrutmen ini sebetulnya kan bukan sesuatu yang baru. Oh ya, oke. Bukan sesuatu yang baru, yang mana ini setiap tahun juga kita laksanakan rekrutmen. Istilahnya kalau saatnya lah penerimaan terpadu anggota Polri. Setiap tahun kita laksanakan. Kesiapan dari Biro SDM Polda DIY, khususnya yang ini nanti nangannya adalah Kabak Dalpers, Bakdalpers, dan ada Subagdia Pers. Ya. Berkaitan sosialisasi ini sebetulnya kita bicara sosialisasi kampanye itu kita laksanakan kampanye
sepanjang tahun sebetulnya. Oh, iya. Apanya sepanjang itu bahwa Polri akan menerima anggota Polri-nya masyarakat menjadi anggota Polri setiap tahun. Iya. Nah, untuk tahun-tahun terakhir ini, khususnya tahun 2021, 2022, sosialisasi yang kita laksanakan sekarang lebih keren, Mbak, lebih keren. Gimana tuh, Pak? Penasaran. Kalau nih. dulu kan kita mosong-mosong polsek itu pasang spanduk-spanduk. Iya, brosur kayak gitu ya, Pasang Pak. ini. Nah, Iya. sekarang ini kita udah mulai karena kata ada ya, era milenial, Iya, ya, semuanya serba digital. Iya. Sehingga sosialisasi semuanya hampir sebagian besar kita menggunakan media sosial. Oh, Ya, wah, baik keren. itu Facebook, Iya. kemudian YouTube, Instagram, kemudian ya, pokoknya semua aplikasi yang ada di medsos kita masukin semua. Iya. Oh. Karena sekarang ini banyak masyarakat yang naik mobil aja nggak pernah lihat kiri kanan tuh. Iya, betul. Naik mobil yang dilihat aja handphonenya. Iya, betul. Sehingga Bangun kalau tidur kita ya. pasang baliho, pasang spanduk nggak ada yang baca. Iya, betul. Tapi begitu kita pasang di Instagram, di Facebook, wah, dengan jarinya, nah, mereka dengan sibuknya masyarakat pasti akan melihat sosialisasi apa yang disiapkan oleh Polda DIY dalam rangka persiapan menjelang penerimaan terpadu anggota Polri. Oh, bangun tidur aja sekarang megang HP ya, Pak? iya, ya? jadi Iya. sekarang di atas sambil tiduran atau di atas itu kita bisa lihat Iya. ada apa sih yang akan dilakukan oleh Polda DIY. Kalau dulu kan harus jalan dulu, Iya. kemana lihat spanduk, Iya. lihat baliho. Nah, sekarang tidak perlu itu, Mbak. Wah, keren ya, Pak. Ya. Ternyata nggak ketinggalan zaman juga ya, Pak ya. Ya. Langsung mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak boleh ketinggalan zaman, Mbak. Iya. Nah, sekarang ini apalagi polisi, polisi kita sekarang masuk era 4.0. Nah, bahkan nanti anggota-anggota yang masuk itu pun juga tidak boleh ketinggalan zaman itu. Iya. Nah, masyarakat yang menjadi anggota Polri juga jangan sampai ketinggalan zaman. Wais, Nah, keren sekali Bapak. Nah. Terus tadi nih Pak, Bapak kan sempat menyinggung kalau sekarang yang dibuka itu jalur Akpol dan Bintara. Sebenarnya ada berapa sumber sih dari kepolisian tuh yang dia membuka penerimaan gitu? Kalau tahun yang lalu 2021 kita masih menerima Akpol, itu Ya. Taruna Akpol, itu Taruna Akpol itu juga Taruna dan Taruni, cowok Oh, dan ya. cewek. Kemudian Bintara, Bintara itu juga cowok dan cewek. Dan Tamtama tahun yang lalu. Oh. Tamtama. Tapi biasanya kalau Tamtama itu khusus untuk Tamtama Brimob sama Tamtama Polair. Oh gitu. Ya, tapi untuk tahun 2022 ini hanya Taruna Akpol dan Bintara. Untuk Tamtama tahun ini 2022 tidak membuka pendaftaran, kemungkinan nanti akan dilaksanakan pada tahun 2023 untuk Tamtamanya. Oh iya, baik, Iya. baik. Begitu ternyata sumbernya banyak nih Nah, Pak. sumbernya ya, kan? banyak, iya. Iya, selama ini kan taunya cuman Akpol, Bintara. Iya. Ternyata ada Tamtama juga nih ya Iya. kan ya Pak ya. Ya, kalau saya boleh sedikit tambahkan, tidak hanya Akpol, Bintara, dan Tamtama. Ya. Kemarin juga kalau yang dari sumber sarjana ada yang namanya Oh, ada. SIPSS, Oh, ada juga ya, Pak, ya? Iya, sumber sarjana. Jadi kalau yang dari masyarakat umum misalnya lewat sumber sarjana namanya SIPSS, Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Oh ya, oke. Kita sudah melewati itu, sekarang sudah mengikuti pendidikan di Akpol Semarang. Oh ya. Nah, kemudian Bintara dan Akpol dan Tamtama. Itu yang dari masyarakat umum. Oh ya, wah banyak ya. Ternyata jadi polisi itu jalurnya banyak. Banyak. Nih. Bisa dari Akpol, Bintara, SIPSS, Iya. Tamtama. Wah, berarti Sehingga- peluangnya banyak ya Pak ya. Ya, jadi yang sekarang pun sudah kuliah, Ya. nah, mempunyai keterampilan-keterampilan tertentu, itu suatu saat pasti kalau yang bersangkutan berminat menjadi anggota Polri, ada kesempatan untuk itu. Oke, terus ini Pak nih. Persyaratan nih Pak, kan banyak yang bingung nih. Wah, ini kalau mau ini syaratnya apa aja nih? Terus seleksinya kayak gimana gitu Pak? Kalau persyaratan menjadi anggota Polri dari tahun ke tahun sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan, hampir semua hampir sama lah tahun ke tahun. Baik berat badan, tinggi badan, kemudian nilai itu hampir sama. Ya, hampir sama. Kemudian pelaksanaan tes, apa-apa yang diteskan. Nah, itu yang pertama kesehatan itu pasti. Ya, jelas. Karena sebagai anggota Polri kalau kita tidak sehat, gimana kita mau kerja dengan baik? Ya, betul sekali itu Pak. Nah, kemudian jasmani. Nah, jasmani itu juga dituntut kita memiliki jasmani yang segar, yang prima. Nah, karena ada korelasinya antara kalau jasmani sehat, jasmaninya bagus, kesehatannya bagus, kemudian juga ada akademik. Oh, Jadi oke. akademik, kemudian ada namanya psikologi,
kemudian ada yang jasmani tadi, ada juga berenang dan antropometri. Itu apa tuh Pak antropometri? Jadi antropometri itu melihat postur tubuh atau bentuk tubuh. Nah, jangan sampai nanti yang miring-miring dan iya, sebagainya. betul. Jadi karena kita bicara selain bagus, kita juga estetikanya juga. Jangan sampai nanti anggota Polri miring-miring bahunya Iya. kiri kanan dan sebagainya. Biar harus tegap gitu ya Pak ya. Biar ya kalau kita juga pelayan masyarakat, sehingga dilihat masyarakat itu juga enak dilihat oleh masyarakat. Nah, Iya, oke. kemudian tesnya sekarang ini tadi saya sampaikan, Ya. pengumumannya aja dengan medsos, pengumumannya semua serba online. Oh iya, Pengumuman, pengumumannya tesnya pun ini serba digital. Oh gitu Nah, Pak. digital. Ya, ya. Nah, kemudian one day service, jadi sehari selesai. Kemudian real time, real score. Jadi contoh misalnya jasmani ya, kalau jasmani kasat mata. Ya, kelihatan. Itu kelihatan langsung mereka pulang dan langsung mau tahu hasilnya Iya, berapa. betul. Karena nanti sebelum diumumkan akan dipaparkan juga oleh panitia. Oh jadi transparan, Transparan, ya Pak ya. Wah. sangat-sangat transparan. Oh, hebat sekali ya Pak Nah, ya. semua proses di tahapan jasmani juga akan kita videokan. Oh yes. Videokan. Nah, sehingga kalau nanti ada yang komplain, Pak, aku tadi melayunya peng 5 kok tulisnya peng 4. Nah, kita lihat. Boleh. Masyarakat peserta boleh bertanya itu. Kita tidak melarang. Jadi kalau misalnya larinya 6 ditulis 5, nah, boleh nanti kita lihat rekamannya di video itu. Karena kita juga pelaksanaan tes diawasi oleh baik pengawas eksternal maupun internal. Kalau eksternal dari mana tuh Pak? Eksternal itu kita dari Ormas, Oh, ada iya. Ormas, kemudian dari kalau jasmani itu dari UNY ikut ngawasi, iya. nah, kemudian itu eksternal. Siap, Itu kalau di bidang jasmani. siap. Kalau di bidang kesehatan ada ID, Oh, Ikatan ID, Dokter. Ikatan Dokter Ya, Indonesia oke. juga kita ikut ngawasi. Nah, kemudian yang berkaitan dengan komputer atau nanti digital itu, tesnya kita diawasi juga dari IT dari UII. Nah, ya, kita ada kerjasama dengan IT dan dengan UII, sehingga tesnya juga sangat terbuka, semuanya dikamerakan, divideokan, diawasi baik pengawas eksternal maupun internal. Dan juga yang lebih jelas lagi kita transparan, peserta apabila merasa dirugikan juga boleh langsung saat itu juga mengajukan komplain atau keberatan. Luar biasa ya Pak. Nah, Jadi sehingga mereka pulang itu diharapkan udah plong, Tenang. tenang, nggak Iya. mesti ganjel, Iya. orang mesti gerundel. Wah. bisa tidur dengan Nah, nyenyak. jadi tidur. Nah, harapan saya setiap saya sebagai panitia saya sampaikan, masyarakat juga berlakulah sebagai seorang kesatria. Dalam kesatria itu kalau memang sudah semuanya transparan dan seperti itu ya berani mengakui bahwa memang nilaiku seperti itu. Iya, betul. Kadang-kadang kan nilainya kurang bagus, dipikir wah ini itu. Nyalah-nyalahin, Tapi ya. sekarang jelas ada pengawas eksternal, internal, semua juga ada di video kan. Iya, berarti benar-benar komitmen Polri dalam penerimaan anggota Polri baru ini benar-benar sangat transparan dan Ya. benar-benar ini ya Pak ya, bayar nggak sih sebenarnya nih Pak? Sekarang saya jawab dulu yang pertama komitmen. Iya. Ya. Dalam di organisasi Polri ini biar kita saat ini kan dari Pak Presiden menyampaikan Indonesia Maju, SDM unggul. Ya betul. Nah itu oleh tidak oleh Pak Kapolri dan Pak SDM, sehingga kita akan mencari orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang unggul di bidangnya. Ya. Bagaimana cara untuk biar unggul itu salah satu yang langkah pertama yang harus ditempuh dengan baik adalah proses rekrutmen itu. Ya. Sehingga apabila rekrutmennya berjalan baik, on the track, objektif, integritas, Ya. nah itu pasti kita mendapatkan SDM yang unggul. Ya betul. Kalau sudah SDM yang unggul, misalnya SDM Polri unggul, tugas-tugas Polri juga akan berjalan dengan baik. Akhirnya ya kita akan bisa menjaga keamanan nasional. Nah, Indonesia kan maju, itu korelasinya. Itu yang pertama komitmen tadi. Kalau berkaitan dengan bayar membayar, nah ini yang selalu tak sampaikan kepada seluruh masyarakat. Nah, ini kagem para sederek sedaya saking Ngayuk Jakarta Diningrat. Nah, kula niki wong Kulon Progo. Wah, Kulon Progo. Nah, jadi nggak usah ada pemikiran kalau masuk polisi bayar, nggak ada. Masuk polisi gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, kecuali misalnya
dari Kulon Progo mau tes di Jogja, mau beli dawet, ya itu silahkan. Nah, tapi kalau harus membayar ke Pak Ragil, nggak ada. Sekarang tidak ada yang bisa membantu meluluskan calon peserta kecuali dirinya sendiri, Mbak. Berarti murni kemampuan murni. dia. Makanya kita juga menggunakan prinsip betah. Apa itu Pak betah tuh? Nah, betah itu bukan kok nang omah terus. Iya. Nah, ini Perasaan bukan ya Pak? Nah, nek orang orang Jawa ngerti betah nang omah terus, mangan kumpul, bukan. Betah itu ada singkatannya B-nya itu bersih. Oke, bersih. Bersih itu sehingga kita itu menutup celah. Baik panitia peserta tidak ada yang melakukan pelanggaran sedikit pun. Nah, tadi misalnya peserta ngadep ke panitia, nanti panitia ini nggak ada. Bersih, transparan itu terbuka tadi, Mbak. Terbuka. Nah, jadi semua orang bisa lihat, bahkan nanti tahun 2022 ini kita akan upayakan orang tua pun bisa mengakses langsung hasilnya. Wah, keren tuh Pak ya. Iya, dan tahun yang lalu belum ada ya, tahun yang lalu. Oh, belum. jadi inovasi tahun ini ya Pak ya. Iya, jadi karena juga ada yang peserta itu begitu pulang, wah, ini pilih hasil mulai. Iya. Apa Bo? Nah, nilai aku apa Bo? Nah, tapi ternyata nggak bagus. Iya. Nah, ini harapannya juga orang tuh bisa memonitor bagaimana kinerja atau kerjanya anak-anaknya itu. Itu transparan, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat, pada negara, dan juga kepada yang Maha Kuasa. Karena apa? Kita itu sebelum pelaksanaan nanti disumpah. Ada namanya fakta integritas, sumpah janji baik peserta maupun panitia. Sehingga kalau kita tidak bisa bertanggung jawab Tuhan, ya kita sudah disumpah. Betul. Nanti kualat sendiri ya Pak. Humanis kan kita akan memperlakukan para peserta ya yang humanis lah, dengan penuh kemanusiaan dan sebagainya. Sehingga kalau masih ada masyarakat yang ragu, masih aras-arasan, wah, nggak usah ragu, masuk polisi betul-betul gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi tidak perlu bapak ibunya kena dol sawah, nggak dek ke omah, nggak perlu. Yang perlu disiapkan adalah ya anak-anaknya dilatih. Fisik. Terutama fisiknya. Karena fisiknya itu macam-macam. Ada lari itu nanti tesnya 12 menit. Oh, 12 menit ya Pak ya? Di lapangan bola itu. Kalau normalnya itu satu putaran 400 meter. Kalau mau nilainya bagus, ya minimal 7 putaran, 12 menit. Wah. Nah, tapi itu bisa, Mbak. Saya dulu juga bisa. Wah, keren Bapak ya. Saya masuk polisi tahun 90. Tahun 90, Pak. Saya belum lahir saya, Pak. Belum lahir kan? Tahun 90 saya daftar polisi pertama kali tahun 88 tadi. Terus tahun 90 nyoba lagi, masih bisa 7 lebih ya. Wah, hebat. Apalagi anak-anak sekarang yang vitaminnya lebih Iya, betul. Makanannya lebih sehat. Minimal 7,5 putaran, 7,5 putaran itu kecil lah itu. Tuh, pasti bisa. Adik-adik di rumah, contoh, Bapak karo SDM, lari 12 menit aja masih bisa kuat 7 ya Pak ya. Ya, adik-adik jangan mau kalah nih. Wah, hebat sekali ya Pak ya. Terus tadi nih Pak, kalau seumpamanya ada yang tadi kan ada yang kalau Bapak menyampaikan kalau ada yang keberatan bisa langsung istilahnya komplain ya. Nah itu kalau komplain itu kita komplainnya kemana nih Pak? Ataukah ke pengawasnya atau memang dari panitia sendiri sudah menyiapkan wadah untuk menampung komplainnya mereka? Gini, kalau salah satu bentuk transparansi kita memberikan kesempatan kepada peserta untuk komplain, misalnya jasmani. Di situ saat itu juga. Oh, saat itu juga. Oh, jadi nggak bisa besok gitu ya? Nggak bisa, karena biar saat itu juga langsung diputarkan video rekamannya. Nah itu. Oke. Kalau jasmani. Kemudian yang sebetulnya ya sering komplain rata-rata jasmani, karena yang mungkin larinya 5 ditulis 4. Nah, itu. Tapi kadang-kadang selama ini mereka coba-coba, Pak saya tadi 5 kok ditulis 4. Begitu dicek memang 4. Ternyata namanya juga usaha. Kadang untung, kadang rugi kan. Itu namanya usahanya rugi. Tapi nggak apa-apa. Tetap kami panitia akan melayani dengan baik. Ya tadi humanis, tidak akan dimarahin. Akan kita bukakan rekamannya, disaksikan oleh pengawas internal, eksternal, sehingga yang bersangkutan sudah puas dengan apa yang dilihatnya. Komplain boleh di mana kami nanti juga akan meng-share nomor handphone saya
Oke. Nomor handphone saya, nomor handphonenya Kabid Propam. Kalau ada apa-apa mungkin bisa disampaikan. Langsung Sehingga sampaikan beliau. pelaksanaan penerimaan anggota Polri betul-betul clear and clean, betul bersih, benar bersih. Betul-betul bersih, betul-betul transparan tanpa ada sogok menyogok. Nah, Gimana nggak tuh? ada. Ada, ya tuh. Karo SDM aja udah bilang kalau bayar itu berarti hoax itu di Hoax, luar sana iya, tuh, hoax. nggak usah dipercaya kalau bilang sini ikut aku aja nanti lulus. Enggak, udah dipastikan itu tidak. Makanya benar. nanti akan saya share nomor handphone saya. Boleh? Akan saya share nomor handphone saya. Kalau ada apa-apa bisa langsung konfirmasi ke saya. Ya. Misalnya Pak, saya kok ada yang nawarin 200 juta. Oleh ini nggak ada. Iya ya, Nggak Pak ada. ya. Yang nawarin ini nawarin itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, Sehingga kalaupun dia punya uang banyak, kalau lari hanya 2 putaran itu pasti Iya. akan laku. Nah itu. Nah itu loh. Sekarang yang jelas itu tidak perlu menyiapkan yang lain-lain. Iya. Ya siapkan aja yaitu tadi materi-materi yang mau diteskan ya jasmani, jaga kondisi kesehatan, belajar, dan yang paling utama adalah berdoa juga. Iya betul. Berlatih, belajar, berdoa. Luar Nah, biasa itu. tuh pesan-pesan dari Karo SDM, berlatih, belajar, berdoa, insya Allah nanti Nah, sukses iya. ya. Tidak perlu tadi jual pekarangan, jual sawah nggak perlu. Ya, baik Sedulur Jogja. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak sih sebenarnya, tapi kayaknya masih kurang deh. Tadi belum disinggung nih Pak tentang tinggi badan. Itu berapa sih Pak kalau mau daftar polisi nih? Ya, kalau untuk tinggi badan Akpol yang taruna itu pria Ya. itu 165. Kalau untuk wanita 163. Ya. Itu untuk Akpolnya. Kalau untuk Bintara itu prianya 165, wanitanya 160. Oh beda ya Pak? Beda, ya? beda. Oke. Nah, juga mungkin ada yang nanti bicara kompetensi khusus, ada beberapa kriteria. Nah, tinggi badan untuk Bakomsus, karena Bintara ini kan macam-macam nanti Oh, yang akan macam-macam diambil. ya? Ya. Jadi di Bintara itu nanti penerimaan ada Bintara tugas umum, Iya. kemudian Bintara Brimob, kemudian Bintara kompetensi Polair, itu yang mungkin hobinya renang yang di perairan sana, yang mungkin yang di laut, nah itu Iya. kita masukkan ke Bintara Polair. Kemudian Bintara kompetensi tenaga kesehatan, Oke. tenaga kesehatan. Kemudian Bintara kompetensi laboratorium forensik, ya. Kemudian Bintara kompetensi khusus untuk logistik, Oke. musik. Oh musik juga ada. Ya, musik. Wah, Karena unik ya. Polri itu kan yang diperlukan tidak hanya nangkep maling. Oke. Nah, Ya. tidak ada nangkep maling, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan keterampilan di bidang Ya. musik. Ada. Nah, nanti akan ditempatkan di satuan musik di Mabes Polri sana. Oh ya. Nah itu berapa? Ada juga menerima Bintara sumber sarjana sekarang ini. Oh, sumber sarjana juga ada, yang Pak? sudah sarjana pengen masuk Bintara, ada kesempatan untuk ini juga. Oke. Bahkan umurnya, Iya. kalau tahun yang lalu itu hanya sampai 24, sekarang ini umurnya 27 tahun. Wah, berarti Nah, peluangnya banyak ya, tambah lagi ya Pak ya, betul. Sehingga yang mungkin sudah selesai sarjana, biasanya kan kalau lulus SMA 18 tahun. Ya. Kuliah 4 tahun, 22 tahun. Ya. Nah, mungkin belum dapat pekerjaan yang mapan atau belum yang pas, nah, pengen mencoba, boleh ya. Karena Wah. umurnya sampai 27 tahun. Ya. Wah, luar biasa. Terus tadi Pak, yang sumber sarjana IPK-nya harus ada minimal gitu nggak sih Pak? Karena yang kita hadapi ke depan itu juga permasalahan Polri itu sangat kompleks. Ya, betul sekali. Kompleks. Wah, apalagi nanti dengan era 4.0, 5.0, Ya. nah, sehingga kita juga memerlukan tadi polisi-polisi yang berkualitas. Sehingga IP-nya pun juga diharapkan tidak asal lulus, sehingga Ya. minimal IP-nya adalah 3. Oh, 3. Ya. Wah. Nah, 3. Sehingga betul-betul ini kalau kita bicara dari kualitas, indikatornya dari hasil pendidikan. Iya, betul. Kalau IP-nya 3 kan, ya, Ya, minimal kan, baiklah ya, gitu baik, kan. bagus lah. Udah 3. bagus, ya betul Nah, sekali Pak. Wah, seru ya Pak. Ya ternyata itu jadi banyak. masyarakat itu tidak usah ragu, tidak usah mau masuk apa. Yang mempunyai kemampuan, dia hobinya di air, masuk Bakomsus perairan. Ya. Yang dia punya hobi
kesehatan mungkin sekolah di kebidanan atau apa, ada Bakomsus tenaga kesehatan. Yang punya hobi berkaitan dengan IT, Bakomsus IT sekarang sangat luas. Ya. Ruang lingkup pekerjaan di IT, karena semua fungsi di kepolisian semuanya serba digital. Digital, Semua betul serba ya. digital. Yang suka main musik, ngeband. Main musik, nah, ada di satuan musik. Satuan musik. Saya yang hobinya logistik, nah, logistik itu mungkin yang ngurusin beras, ngurusin pakaian anggota, ngurusin BBM semuanya ada di logistik. Wah, luar biasa tuh, banyak sekali ternyata polisi itu nggak cuman mengandalkan apa ya istilahnya tenaga dan otak, tetapi keterampilan pun juga perlu ya. Sehingga kalau saya sampaikan di depan tadi, antara jasmani, kesehatan, akademis itu harus sejalan beriringan. Oh iya. Tidak boleh misalnya dia pinter tapi nggak sehat. Ya. Laran-laran tuh apa? Loron-loronan kan gitu. Ya. Sehat tetapi ya pintar. Nah, kan jadi seimbang ya Pak, sejalan. Iya. Nah, itu. Luar biasa sekali nih Pak. Wah, banyak sekali yang saya tangkap dari Bapak terkait informasi penerimaan Polri. Ternyata Polri sekarang penerimaannya gratis tanpa biaya. Kalau ada yang melenceng-melenceng nawar-nawarin, langsung lapor ke Bitpropam bisa, atau mungkin tadi Bapak ingin menyampaikan kalau ada laporan dari masyarakat tentang ini Pak, tentang wah ini ada pungli nih Pak. Nah itu kira-kira selain Bitpropam bisa lapor kemana lagi nih Pak? Nanti pengawas internal kita itu ada 2. Oh ada 2 Pak. Jadi antara Propam dan Itwasda. Itwasda, oke. Itwasda nanti. Bahkan nanti saya akan membuat semacam posko pengaduan. Tapi sampai ini belum kami buat. Ya. Nanti kami akan buat posko pengaduan. Kalau memang tidak puas, nanti kita akan sampaikan nomor handphone berapa yang bisa dihubungi. Oke, luar biasa itu. Itu adalah suatu komitmen dari anggota, dari kepolisian, dari institusi Polri agar memperoleh bibit yang berkualitas, SDM yang unggul, sehingga Polri ini semakin maju. Nah, kalau polisinya makin maju, polisinya kerjanya bagus, suatu negara itu akan maju atau daerah itu maju kalau situasinya aman. Ya. Bagaimana biar aman? Ya polisinya harus berkualitas. Ya. Dan bagaimana caranya? Kesehatannya bagus, jasmaninya prima, akademiknya juga bagus. Kemampuannya juga bagus. Ya. Sehingga tiga-tiganya itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah itu kan ada hubungannya itu korelasinya. Iya, betul sekali. Nah paling terakhir nih Pak, sebelum kita tutup sharing-sharingnya, ada yang mau disampaikan nggak nih Pak kepada masyarakat luas di luaran sana sama adik-adik yang masih galau menentukan kehidupan masa depan? Gitu Pak. Baik, terima kasih Mbak Fajar. Saya sebagai Karo SDM Polda Ijing, yang dalam hal penerimaan ini saya sebagai ketua pelaksana akan memberikan himbauan atau informasi kepada seluruh masyarakat Yogyakarta atau sedulur-sedulurku senang Yogyakarta Adiningrat. Nah, kadang-kadang saudara-saudara saya itu yang dari Kulon Progo, Gunung Kidul atau yang akunnya wong desa takut masuk polisi. Nggak usah takut masuk polisi. Kalau memang berminat, kepingin lebu polisi, nggak usah wedi, nggak usah takut. Ya, aku dewi itu orang Kulon Progo, wong desa. Tapi ternyata saya bisa masuk polisi. Sekarang yang utama dan perlu dimengerti oleh adik-adik dan seluruh masyarakat masyarakat provinsi daerah Yogyakarta bahwa penerimaan anggota Polri betul-betul gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah itu. Jadi kalau ada yang bilang ini itu yang Mbak Fajar bilang tadi itu hoax. Iya. Hoax ngapusi. Nah, makanya tolong nanti kalau ada yang ngiming-ngimingi, aku iso ngewangi iso bantu lulus ke, tolong konfirmasi ke Polda DIY, konfirmasi ke saya atau ke Bitpropam atau staf-staf, nanti akan kita sampaikan beberapa nomor handphone yang bisa dihubungi untuk konfirmasi bener nggak berita ini. Karena sampai hari ini saya masih pusing, Mbak. Oh iya Pak, pusing kenapa Pak? Masyarakat itu kok saya dong ngeyel ya. Belum percaya nek mlebu polisi itu gratis. Iya. Ya mlebu polisi itu gratis. Nah, ini tolong juga nanti Mbak Fajar kalau ketemu
di pulang kampung di tetangganya kasih tahu mlebu polisi gratis, ora perlu biaya apa-apa. Siap, Tapi nek arep tuku cendol dawet ya bayar dhewe. Lain cerita itu ya, lain Pak. cerita. Iya. Ya. Itu aja informasi dari saya. Semoga informasi walaupun sebentar ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Yogyakarta. Wah, luar biasa sekali nih, dulur Jogja di rumah. Informasi penerimaan Polri sudah dikupas tuntas, jelas oleh sumbernya langsung oleh Bapak Karo SDM Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Komisaris Besar Polisi Yohanes Ragil Heru Susutyo SIK Mhum. Nah, gimana? Abis ini langsung buru-buru siapkan persyaratannya, siapkan fisik, mental, serta jasmaninya, semuanya disiapkan. Ayo ke Polda, ayo kita daftar jadi polisi gratis. Oke, yaudah, kayaknya cukup deh ya kali ini ya. Kita bakal jumpa minggu depan lagi. Mungkin edisi ke depan kita bakal narasumber siapa lagi ya. Pastinya itu bakal istimewa dan rahasia dong. Oke, tetap terus ya di Polkes, polisi punya podcast. Salam presisi.